Jadi tanggal 10 Juli yang lalu 2020 dari kantor kepresidenan ya, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı dari kantor presidenan Turki mengeluarkan sebuah surat nomor 2729 yang isinya adalah mereverse kembali atau mengembalikan atau membatalkan suatu ketetapan yang keluar tahun 1934. Yang ketetapan itu adalah mengubah peruntukan dari masjid menjadi museum ya. Dan baru dilaksanakan tahun 1935. Tapi sebenarnya keputusan suratnya itu 1934. Kemudian Dewan Negara Republik Turki melaksanakan suatu sidang selama 10 kali, dan kemudian keputusannya adalah menyatakan bahwa keputusan 1934 itu cacat hukum dengan merujuk kepada sebuah keputusan yang sebenarnya sudah keluar tahun 1965, di mana Hagia Sophia itu dinyatakan sebenarnya kembali kepada akad awalnya, yaitu wakaf. Dan wakaf itu berarti menjadikannya prasarana ibadah. Jadi sebenarnya tahun 65 sudah. Namun tahun 1965 itu masih belum bisa dilaksanakan, walaupun undang-undangnya atau keputusannya sudah keluar, tidak bisa dilaksanakan karena memang rejim Mustafa Kemal itu masih cukup kuat. Walaupun Mustafa Kemal sendiri meninggal dunia tahun 1938. Jadi setelah dia mati pun masih cukup kuat cengkeraman orang-orang sekuler, sehingga sudah ada undang-undangnya pun tidak bisa dilaksanakan. Jadi pelajaran buat kita bahwa dakwah di suatu negeri itu tidak hanya dilaksanakan melalui mimbar, melalui media-media massa maupun media-media online, tapi memang harus real menguasai suatu parlemen dan menguasai suaranya secara mayoritas. Tanpa itu maka sebuah negeri kaum muslimin itu akan lemah. Manakala parlemennya dikuasai oleh orang-orang sekuler, maka ya insiden-insiden seperti ini akan bisa terjadi, ya, akan bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Makanya kita adakan kajian ringan lah untuk malam hari ini. Dan surat itu keluar tanggal 10 Juli 2020, ditandatangani langsung oleh Presiden Eksekutif Recep Tayyip Erdogan. Itu sebenarnya titik tolak kita. Jadi kita kepengen tahu sebenarnya gimana sih kok bisa jadi masjid. Untuk menjawab itu kita juga perlu bertanya bagaimana dia berubah dari katedral menjadi masjid. Kita tunggu dulu sampai semuanya bisa mematikan memute-kan soundnya dulu, tolong diingatkan. Ibu bagian ikut hadir di Zoom meeting kita malam hari ini, kita mohon untuk bisa di mute. Biarkan kita sambil mendengarkan Dr. Waspodo menyampaikan ilmu malam hari. Sekali lagi, mungkin dari teman-teman juga kita sekarang coba untuk dari host Zoom-nya bisa? Baik. Ada Ustaz, sudah? Ya, kita lakukan. Ya. Baik, sampai mana tadi? Sampai di sini. Jadi awalnya memang kota Konstantinopel itu merupakan kota yang dibangun untuk cadangan, karena Roma waktu itu sudah mulai mundur. Tahun 330, kaisarnya masih Konstantin ke-1. Jadi belum menjadi Romawi Timur, masih Romawi secara keseluruhan. Dan sempat kemudian pecah. Nah, sebelum pecah itu sudah berdiri satu gereja kecil tahun 360 ya, 30 tahun setelah kota dibangun. Nah, kemudian terjadi perpecahan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Makanya kita mengenal istilah Bizantium atau Bizantin. Kemudian gereja tersebut sempat terbakar, sempat rusak dan lain sebagainya. Baru dibangun lagi sebesar yang kita lihat sekarang. Ukurannya itu tahun 537 dibangun oleh Kaisar Justinian. Dengan sebuah slogan atau dia tercatat dengan sombongnya mengatakan bahwa Solomon, saya sudah melewatimu. Melewati itu maksudnya sudah bisa membangun gedung yang lebih besar daripada Solomon. Kalau yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman di sini, saya tidak tahu maksudnya apa, dan kita tidak tahu juga Solomon itu siapa menurut Justinian gitu.
Tapi kalau yang kita tahu beliau ini adalah Nabi Sulaiman, maka ini adalah sebuah kesombongan yang luar biasa, karena Nabi Sulaiman itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun bangunan-bangunan besar dan mengerahkan bukan hanya manusia tapi dari kalangan jin. Jadi tentu dia sebagai manusia di sini sombong ya. Nah, itulah semangat pembangunan gereja Hagia Sophia itu sebenarnya dilandasi oleh suatu keinginan untuk merasa lebih hebat dari yang lain. Untuk catatan sejarah, memang di Eropa bangunan Hagia Sophia tahun 537 Masehi itu memang bangunan terbesar. Jadi mungkin juga dia merasa kalau di Eropa dia sudah paling besar gitu, maka tentulah ini sudah bisa disombongkan. Ya, ini karena memang tidak dilandasi oleh keimanan. Jadi begitu Mas Zaki, kadang-kadang manusia kalau udah merasa hebat, punya titel, punya gelar, punya apa gitu, kadang-kadang lupa bahwa dia itu dulu jadi seperti itu, ada gurunya. Dia lupa sama gurunya sendiri dan dia lupa bahwa ada orang-orang lain yang lebih hebat. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi kan tidak bisa. Itu ya, jadi itu. Nah kemudian bagaimana sih kaum muslimin jadi kepingin ke sana? Kan pertanyaannya, untuk apa kaum muslimin capek-capek ke Konstantinopel? Ya tentu tidak akan banyak perhatian ke Konstantinopel kalau Rasulullah tidak pernah menyebutkan kota itu. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW ini pernah cerita tentang itu di tahun 627 Masehi atau sekitar tahun 5 Hijriah. Ketika itu kan kaum muslimin dikepung tuh di dalam peristiwa Khandaq, atau di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Ahzab ya, karena kaum muslimin dikepung oleh musyrikin Quraisy, Banu Ghatafan, Banu Nadir, Yahudi dan seterusnya. Nah ketika dikepung itu Rasulullah membangun parit ya atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Mungkin insyaallah sih kita semua udah pernah dengar kisah ini. Nah, pada peristiwa itulah Nabi mengungkapkan tentang suatu peristiwa masa depan, suatu nubuah, sebuah peristiwa yang belum terjadi tapi pasti. Rasulullah kemudian bersabda, la tuftahan al-Qustantinia, kalian pasti akan membebaskan kota Konstantinopel. Fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang bersamanya atau pasukan itu yang membebaskan. Itu di dalam hadis riwayat Ahmad. Nah sejak saat itulah kaum muslimin kemudian menempatkan Konstantinopel ini sebagai salah satu kota yang ada di di daftar paling atas. Ya, karena kalau Rasulullah sudah menyebutkan Konstantinopel akan menjadi negerinya kaum muslimin atau kotanya kaum muslimin, maka otomatis pengepungan terhadap Madinah itu adalah suatu peristiwa yang kecil. Jadi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah itu mengatakan, ketika Rasulullah berbicara tentang Konstantinopel, sahabat mengerti bahwa berarti tantangan yang di depan mata ini sebuah tantangan yang kecil sebenarnya. Kita juga kadang-kadang kan kalau misalnya punya masalah gitu ya, kadang-kadang kan yang kita pikirkan hanya masalah itu saja. Kita tidak bisa melihat the big picture-nya. Seperti misalnya sekarang ini nih, semua sibuk mengeluh dengan sebagian kalau kita di MRBJ nggak ngeluh lah ya. Kita kan orang-orang optimis gitu ya. Ada juga orang yang mengeluh dengan pandemi ini ya. Nah terus saya tanya, kalau dulu sahabat mengeluh terus tentang pengepungan kota Madinah, mereka nggak bisa melihat big picture-nya, tapi mereka tidak seperti kita. Ya, mereka memahami bahwa ketika Rasulullah memberi isyarat latuf tahanal Konstantinia, Konstantinopel aja bisa ditaklukkan, misalnya seperti itu, apalagi cuma 10.000 pasukan yang nongkrong di depan Madinah ini gitu. Dan bahkan tidak terjadi kontak senjata secara langsung ketika Allah menerbangkan tenda-tenda mereka dan membuat mereka akhirnya pulang dengan terhina. Ya. Jadi cuma disuruh sabar saja sama Allah. Jadi ketika di Khandaq itu kan kita cuma disuruh sabar oleh Nabi. Kenapa? Rasulullah yang mengatakan la tuftahan, nanti kota Konstantinopel akan jatuh. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya. Sebagaimana sekarang juga kan ketika kita yakin bahwa nanti akan kembali lagi masa keemasan Islam, ya yang perlu kita lakukan adalah memastikan kita berada di dalam umat ini menjadi faktor yang memberikan sumbangan atau sumbangsi atau kontribusi terhadap kebangkitan, dan kita kemudian memastikan diri dan anak keturunan kita tidak jadi munafik. Sebenarnya sederhana gitu. Sederhana sekali. Jadi kalau orang bertanya tentang gimana nih akhir zaman, udah pastikan dirimu ada di dalam dakwah nih. Pastikan engkau menjadi orang yang mempersatukan umat.
Ya, nanti akan tiba waktunya, itu Allah yang atur. Jadi kalau kita bisa melihatnya dalam perspektif itu, maka ketika Nabi mengatakan la tuftahan al-Qustantiniyah falan imal amir amiruha walan imal jais kalikal jais, para sahabat langsung tahu, oh kalau begitu masalah ini akan diselesaikan oleh Allah SWT. Dan betul, nanti kaum muslimin bukan hanya menang di sini, dan bukan hanya futuh Mekah, sampai juga kemudian memfutuhkan Syam. Itu perang Yarmuk, perang besar yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid tahun 636. Dan dari situlah kemudian kaum muslimin melihat, nah ini sudah satu langkah, dua langkah mendekati Konstantinopel. Jadi memang kita itu perlu bertahap, diberi Allah Subhanahu wa taala waktu untuk secara bertahap untuk merealisasikannya. Sampai kemudian kaum muslimin membangun angkatan laut, ya. Membangun angkatan laut ini juga punya kisah-kisahnya yang menarik gitu ya. Ketika seorang sahabiah bernama Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi ketika Rasulullah punya kebiasaan punya kebiasaan Nabi itu ke Masjid Kuba gitu ya, berziarah ke Masjid Kuba. Kalau kita umroh kan biasanya sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, karena ada keutamaan sholat di sana seperti orang umroh. Nah, Rasulullah biasanya datang ke sana, kemudian ketika dalam perjalanan pulang biasanya Rasulullah berhenti dan mampir di beberapa rumah sahabat. Nah, sekali waktu Rasulullah mampir di rumahnya Ummu Haram, masih kerabatnya Rasulullah dari jalur ibunya, ya, dan makanya kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini masih keponakannya Ummu Haram. Nah, apa yang terjadi waktu itu, Rasulullah tertidur di beranda di depan rumahnya itu sambil istirahat. Nah, di dalam tidur itu Rasulullah tersenyum. Ketika tersenyum Rasulullah terbangun. Maka ditanya sama Ummu Haram, "Ma yudhikak ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau tertawa atau tersenyum tadi? Kata Nabi, "Nasun min ummati arudu alayya ghaswatan fi sabilillah. Mulukun alal asirati au mithlal muluki alal asirati." Kata Nabi. Ya, aku diperlihatkan, nasun min ummati, diperlihatkan sebagian dari umatku. Nasun min ummati arudu alayya, sebagian dari umatku diperlihatkan kepadaku dalam mimpi tersebut, dalam tidur tersebut. Kalau di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ada tambahan setelah kata-kata arudu alayya itu, yarkibu hadal bahri. Ya. Mereka menaiki kapal, ya, mengarungi lautan menggunakan kapal, ya, dalam rangka berjuang di jalan Allah seperti raja-raja di atas singgasananya. Langsung, ya, kontan itu Ummu Haram bertanya atau meminta kepada Nabi, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan aku ada di dalam rombongan itu dan ada bersama mereka. Kata Nabi, "Wa anti minhum." Ya, engkau ada di dalamnya. Bisa kebayangkan Ummu Haram itu kan istrinya dari Ubadah bin Samit. Namun ketika Rasulullah memberi kabar tentang akan adanya masa di mana kaum muslimin mengarungi lautan, itu yang pertama kali meminta untuk didoakan ada di dalamnya bukan suaminya tapi istrinya. Ya. Itu luar biasa ketika diceritakan seperti itu. Dan inilah yang menyebabkan kaum muslimin akhirnya kaum muslimin tidak alergi dengan teknologi baru. Kan dulu kaum muslimin di Madinah nggak kenal angkatan laut. Baru nanti di zaman Utsman bin Affan baru mereka turun ke lautan dan mereka memenangkan peperangan besar yang dikenal sebagai Datu Sawari tahun 654. Dengan angkatan laut inilah kemudian mereka bisa mencapai kota Konstantinopel. Karena waktu Rasulullah menceritakannya tahun 5 Hijriah, itu belum ada satu sahabat pun yang pernah ke sana. Tapi tidak ada yang pesimis. Ya. Seperti sekarang misalnya ada yang mengatakan, kalian pasti akan sampai ke New York. Yang belum, bahkan mungkin ada yang belum pernah ke New York, belum ada yang pernah melihat tempatnya gitu kan. Baru dengar ceritanya aja. Tapi karena yang menyebutkan itu Rasulullah, maka dia yakin. Seperti itu Rasulullah ketika menggambarkan Tuftahan al-Qustantiniyah, sahabat yang belum pernah ke sana nggak mengatakan, wah kalau saya sih nggak bakal nyampe deh gitu kan. Kenal aja enggak, tahu aja enggak, tahu jalannya aja enggak gitu kan. Tapi sahabat tidak ada yang pesimis begitu. Bahkan kemudian yang pertama kali sampai ke sana tahun 678 itu adalah sahabat Nabi yang sudah cukup senior secara usia, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sampai ke sana 677 dan itu usianya sudah 97 tahun. Ya, 97 tahun. Nanti kita masa gitu 97 tahun posisi di mana ya gitu. Kalau kita masih hidup kira-kira apakah kita sesemangat Abu Ayyub untuk berjuang di jalan Allah, atau naudzubillah kan banyak orang 90 tahun ini udah nggak bisa ngapa-ngapain katanya, udah terbaring aja di kasur.
Nah, ini kan berarti ada nilai ketika kita berbicara tentang Hagia Sophia, di situ ada nilai-nilai kesemangatan para sahabat. Jadi sahabat tuh waktu mendengar kisah tentang kota ini itu tidak pernah terfikirkan oleh mereka bahwa nanti nggak sampai. Semuanya yakin sampai. Cuma masalahnya di zamannya siapa? Di zaman siapa nanti sampai? Ya. Terus menerus datang, ya. Bahkan semua generasi ingin menjadi apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awalu jaisin min ummati yakzuna madinata qaisara maghfurun lahum. Kenapa dari generasi zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, tabi'in terus datang di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbas, ya terus mereka berupaya untuk melakukan itu karena Rasulullah pernah bersabda, ya, rombongan pertama dari umatku yang berhasil menaklukkan atau membebaskan kota Madinata Qaisara, jadi kotanya Kaisar, ini para ahli hadis mengatakan ini sama dengan Konstantinopel, maghfurun lahum, mereka mendapatkan ampunan bagi mereka atas dosa-dosa mereka. Jadi kalau ditanya kenapa sahabat Nabi seperti Abu Ayyub, ya sudah usia 97 tahun masih saja melangkahkan kakinya ke bahkan berlayar sekian ribu kilometer gitu, karena satu yang mereka cari ampunan Allah. Ya. Nah kalau kita mungkin wajar kalau kita ini nyari-nyari ampunan Allah karena memang masih banyak dosanya. Kalau Abu Ayyub itu kan pernah ikut perang Badar. Kata Rasulullah yang semua yang ikut perang Badar itu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Siapa di antara mereka itu ada satu kesalahan sedikit pun, maka sudah diampuni sama Allah SWT. Jadi sebenarnya Ahlul Badar itu tidak perlu kemana-mana lagi dia. Ya. Sudah dijamin sama Allah. Tapi Abu Ayyub itu hadir di Badar, tapi kemudian sekian puluh tahun, 45 tahun setelah Badar pun masih mau berjuang di jalan Allah. Makanya orang-orang heran, masih perlu ampunan apa lagi? Kan sudah bersih dengan Badar. Nah inilah semangat yang saya ingin sampaikan malam ini, bahwa ketika berbicara tentang Masjid Hagia Sophia, sebelum kita bicara bagaimana dia berubah dan bagaimana dia sempat jadi museum dan balik lagi, ingat di dalam momen-momen tersebut ada tersimpan mutiara-mutiara hikmah gitu ya, mutiara-mutiara pelajaran hidup, bahwa orang-orang yang sampai ke sana itu dulu adalah orang-orang yang bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita ingat ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sahabat dengar kisah itu semangatnya luar biasa. Kita dengar itu kan hampir tiap Jumat. Tapi kok kayaknya tidak sesemangat orang-orang dulu. Apakah kita sudah ada jaminan ampunan dari Allah? Belum. Apakah kita sudah punya amalan-amalan sebesar amalan-amalan Ahlul Badar? Belum. Apakah kita sholatnya sudah sholat malamnya seperti sahabat Nabi yang kakinya bengkak? Belum. Apakah kita, kalau diteruskan itu kita tuh belum apa-apa sebenarnya. Cuma kita kadang-kadang merasa, ya mungkin karena berhusnuzon kepada Allah bahwa kita sudah ini dan sudah itu. Ya. Tapi sepatutnya kita mereview kembali apakah kesemangatan kita itu masih terjaga, dan mudah-mudahan Allah jaga terus sampai akhir ya, insya Allah. Baik, nah terus dari situ, ini saya percepat sedikit karena waktu kita terbatas. Setelah dari situ ternyata orang-orang Bizantium ini terpecah. Kalau tadi terpecah negaranya, kali ini terpecah agamanya. Jadi terpisah antara Ortodoks dengan Katolik. Tahun 1054, sebelum Perang Salib. Mereka sebelum datang pertama kali merebut Al-Quds. Nah, akibat perpecahan inilah kemudian terjadi musibah besar terhadap Konstantinopel tahun 1204. Ketika rombongan pasukan salib keempat yang tadinya mau menjarah atau mau menyerang Mesir waktu itu, perang salib keempat itu aslinya rencananya mau ke Mesir, menghancurkan Mesir sebelum menghancurkan Palestina. Namun rombongan ini dibelokkan oleh orang-orang yang lebih mencari keuntungan dunia, yang dipicu oleh terpecahnya antara Katolik dengan Ortodoks, yaitu orang-orang Venesia. Jadi kapal-kapal itu dibelokkan semua ke Konstantinopel, justru menyerang orang yang sebenarnya secara agama mereka itu satu rumpun, sama-sama Nasrani. Cuma ada Ortodoks sama Katolik. Dan itu dicatat di dalam sejarah. Jadi bukan kita buat-buat. Jadi kalau kita nggak percaya, sekarang silahkan kita ke Venesia. Di Venesia itu ada gereja paling besar namanya Saint Mark. Saint Mark itu ada
figura besar, karena yang aslinya di dalam gereja, yang di luar itu sebenarnya cuma replika. 4 kuda dari perunggu, patung 4 kuda dari perunggu. Tanya orang di sana, kalau mereka mau jujur, tanya itu dari mana dapatnya. Itu adalah bukti dulu mereka pernah menjarah Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu pernah dijarah oleh orang-orang Katolik, dan banyak orang yang dibunuh. Nah, salah satunya adalah itu aslinya 4 kuda itu ada di pintu masuk Hipodrom. Hipodrom itu persis di depan Hagia Sophia. Di depan Hagia Sophia dulu ada namanya pacuan kuda. Kalau di Jakarta velodrom. kayak tempat pacuan kuda. Mungkin bukan velodrom, sebesar Sentul. Sentul kan balapan mobil tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Dulu balapan kuda, balapan chariot itu di situ. Nah, itu pintu masuknya itu ada patung 4 kuda yang bukan di Konstantinopel, bukan di Istanbul, tapi adanya di Venesia sampai sekarang. Gitu. Jadi itu. Jadi banyak orang yang bicara tentang betapa buruknya kaum muslimin, tapi dia lupa bahwa dulu orang Katolik pernah menjarah dan menghabisi kotanya orang Ortodok. Itu jarang disebut. Nah, dari sinilah kenapa saya harus ceritakan itu. Dari sinilah kemudian timbul suatu rasa sentimen di kalangan para pendeta-pendeta Ortodoks. Makanya ketika nanti Muhammad Fatih datang untuk membebaskan kota Konstantinopel, mereka itu sampai mengirim utusan kepada Muhammad Fatih bahwa mereka lebih senang dipimpin oleh orang-orang Muslim Turki daripada dipimpin oleh Paus Katolik. Itu tercatat dalam sejarah. Tapi kan jarang diangkat nih, karena kalau ngangkat yang kayak gini nih sensitif. Kan istilahnya kayak membuka borok-borok masa lalu, begitu. Makanya sejarah kadang-kadang kan ada yang mengatakan ada history, ada his story, gitu. Yang mana nih? Ya kan, sejarahnya siapa? Sejarahnya dia, sejarahnya orang Venesia, sejarahnya orang Konstantinopel, orang Ortodoks, atau sejarahnya kaum muslimin. Jadi hati-hati ketika kita baca buku sejarah juga, karena bisa jadi di dalamnya bukan history, tapi his side of the story, gitu. Jadi sejarah sisi mereka. Tuh, jadi kenapa saya ceritakan itu, banyak yang kadang-kadang nggak menceritakan peristiwa ini. Makanya saya juga mengkritik sebagian film atau komik-komik yang menggambarkan ketika Muhammad Fatih masuk ke dalam kota Konstantinopel, digambarkan kota Konstantinopel itu seperti kota yang gemerlap. Sebenarnya keliru. Ya. Kelirunya itu keliru banget gitu. Jadi ada buku namanya ditulis oleh Tursun B, nama bukunya itu adalah Tarikh Abul Fath. Di sini dia ini menulis sejarah ini, ya, ini orang sejarawan Turki, menulis sejarah sebagai asisten atau sekretarisnya Mehmed. Mehmed itu Mehmed kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi buku yang menulis sejarah ketika sejarah sedang berlangsung. Apa istilah kita? Saksi sejarah. Saksi sejarah atau pelaku sejarah, bisa disebut pelaku. Karena dia tidak menulisnya dari kota lain, bukan menulisnya berdasarkan pengakuan orang, tidak, dia melihat langsung. Makanya di dalam sejarah ini bukunya berbahasa Turki, aslinya berbahasa Turki Utsmani atau Osman Leja, ya, jadi Arab Pegon, jadi menggunakan huruf Arab tapi bahasa Turki, menarik itu. Nah, itu menyebutkan bahwa ketika Mehmed masuk itu, Hagia Sophia itu dalam keadaan ya jelek lah, dalam keadaan buruk, ya, bahkan banyak sarang laba-laba, bahkan banyak sarang burung hantu disebutkan sama dia. Tidak kita temukan di dalam kitab yang lain, karena kitab yang lain kan ditulis sekian tahun setelah itu, bahkan ada yang ratusan tahun setelah itu, detailnya nggak dapat. Makanya kalau yang detailnya itu ada di sini. Nah, kembali lagi ke slide tadi, kepada slide ini. Nah, makanya sejak itu, jadi kota Konstantinopel itu sempat dikuasai oleh orang-orang Katolik, dipimpin oleh Venesia cukup lama, bukan setahun 2 tahun, sampai tahun 1261. Ya, 1261. Itu berarti berapa tuh? 57 tahun. 57 tahun. Makanya ini jeniusnya Mehmed ketika dia hendak melakukan suatu serangan yang kemudian akan menjadi penentu dari status dari kota ini. Kita akan dapati bahwa kota Konstantinopel itu penduduknya dari 500.000 turun jadi 50.000. Jadi sudah turun luar biasa nih, ya, lebih dari separuhnya. Ya, bahkan lebih dari 3/4. Ya, jadi sudah sangat banyak. Ini kenapa turun? Ini bukan karena kaum muslimin, tetapi orang-orang meninggalkan kota Konstantinopel. Karena apa? Kota Konstantinopel itu sudah mulai
turun pamornya, walaupun kotanya masih hebat secara pertahanan. Nah, ketika Sultan Mehmed datanglah, kemudian Allah berikan kesempatan dan kemenangan itu. Jadi butuh berapa ratus tahun tadi? Dari 627 ya. Jadi 5 Hijriah itu kan 627 sampai 1453 ya kan. Ini berarti dari abad ke-7 sampai abad ke-15. Ya, berarti ada sekitar 800 tahun, 8 abad. Ya, satu hadis Rasulullah itu baru kemudian terbukti kebenarannya membutuhkan waktu 8 abad. Ya, berarti 16 generasi. Kalau satu abad 2 generasi, berarti 16 generasi. Ya. Tidak ada satupun dari generasi-generasi itu yang meyakininya. Malah justru setelah difutuhkan, kita yang hidup di generasi abad ke-21 ini bahkan banyak yang baru tahu. Oh, ada cerita itu. Gitu. Padahal sudah cerita lama. Ya. Nah, satu hal lagi sebelum saya masuk kepada bagaimana dia bisa menjadi sebuah gereja, bagaimana dia menjadi sebuah museum, adalah kita perlu tahu bagaimana dia bisa dan boleh menjadi sebuah masjid. Nah, para ulama diwakili oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu mengatakan bahwa kalau sebuah negeri ditaklukkan melalui militer, maka yang berlaku adalah al-imamu mukhayyarun fil ardi. Seorang pemimpin punya pilihan untuk memberlakukan apa yang terjadi dengan negara atau daerah atau kota yang dia taklukkan secara militer. Baina kismatiha wa baina waqfiha. Boleh dia bagi-bagikan itu daerah atau boleh dia wakafkan. Makanya nanti beberapa gereja dirubah jadi masjid, kemudian masjidnya diwakafkan. Ini salah satu pilihan yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena apa kata Ibnu Qayyim? Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah qasama Khaybar, pernah membagi-bagi kota atau daerah atau negeri yang namanya Khaybar. Karena Khaybar ditaklukkan secara unwatan, secara peperangan. Walam yaksim Makkah, sedangkan kota Mekah yang juga ditaklukkan dengan kekuatan oleh Nabi Muhammad SAW tidak dibagi-bagi oleh Rasulullah. Jadi boleh. Jadi tidak ada larangan. Bahkan setelah semuanya dipenuhi hak-haknya, jadi dakwah Islam sudah sampai, ya masih mereka menolak. Kemudian utusan-utusan sampai ke sana, banyak yang dianiaya oleh orang-orang Bizantium. Sejak pertama kali, sejak Mu'tah, ya perang Mu'tah, sampai kemudian Tabuk, sampai Yarmuk dan seterusnya. Jadi bukan peperangan pertama kaum muslimin dengan orang-orang Bizantium. Jadi ada juga di antara pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar Bizantium ini yang masuk Islam. Ada, itu membuktikan bahwa dakwah dilakukan. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa diserang mereka nggak ada salah, nggak ada yang mengatakan mereka diserang tanpa masalah. Bahkan sudah ada dakwah sampai kepada mereka, namun sebagian dari kaisar itu tidak bisa dan tidak menerima dakwah ini dan mereka menganiaya para du'a. Oleh sebab itu terjadi peperangan. Nah, kemudian Dr. Ali Muhammad As-Sulabi di dalam kitabnya Daulatul Utsmaniyah, Khilafah Turki Utsmani, Awamilun Nuhud, ya, wa asbabis suqut, ya, faktor-faktor kebangkitan serta sebab-sebab kemunduran. Dia mengatakan bahwa waqad yajuzu tahwilal kanisata ilal masjidi li'anna balada futiha unwatan. Diperbolehkan bagi seorang pemimpin untuk mengubah tahwil. Ya, tahwil itu melakukan perubahan terhadap kanisah, terhadap gereja-gereja, ilal masjid, menjadi masjid, li'annal balada futiha unwatan. Kalau sebuah negeri itu masuk ke dalam wilayah kaum muslimin melalui peperangan. Dan peperangan bukanlah yang pertama kali, jadi bukan sesuatu yang disodorkan pertama kali. Maka kaum muslimin itu adalah mengajak mereka untuk masuk Islam. Buktinya ada. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk rakyat dari kekaisaran Bizantium itu masuk Islam. Ya. Ini tapi raja-rajanya ini yang ngeyel dan kemudian melakukan perlakuan yang tidak bisa dimaafkan. Maka sebab itu Muhammad Fatih bahkan memberikan tiga kali kesempatan untuk melakukan negosiasi dan perdamaian. Pertama sebelum berangkat dari Edirne, kedua setelah kota Konstantinopel dikepung, ketiga sebelum Konstantinopel jatuh. Ya, nggak ada dalam sejarah sudah hampir menang, tapi masih memberi kesempatan musuhnya untuk berdamai. Tapi tiga-tiganya ditolak oleh Sultan Konstantin ke-11. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali kemudian berperang terakhir itu. Ya. Dan ketika sudah berperang, wal unwatu laha hukmiha fi syari'atil islamiyah. Dan kalau sudah berperang maka perlakuan terhadap daerah yang ditaklukkan itu memang dibenarkan di dalam syariat Islam. Nah, sebagai ilustrasi, ini saya punya maket, saya suka bikin maket 3D, ya, ini maket yang saya buat ini khusus untuk kota Konstantinopel. Saya mundur dikit. Ini kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu ini kota Konstantinopel di selatan ini adalah
Laut Marmara, kemudian di sebelah timurnya ini ke utara ini Selat Bosforus, terus sampai ke Laut Hitam. Di sini ada Halij. Nah, antara kota Konstantinopel dengan Halij dan di utara aja, ini ada satu enklav, masih bagian dari Konstantinopel tapi terpisah. Ini adalah wilayahnya orang Genoa, ini disebut dengan Galata. Kalau sekarang sudah ada jembatan, zaman dulu belum ada. Hanya ada rantai saja untuk nutup pintu masuk. Nah, di sini terlihat bahwa maaf, Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah orang yang mengerti syariat. Satu, terhadap kota ini dia kasih 3 kali kesempatan. 3-tiganya ditolak. Berarti memang tidak ada cara lain kecuali berperang. Jadi berperang itu bukan keinginan awal. Ada 3 kali kesempatan. Tapi ditolak semuanya. Oleh sebab itu, kota Konstantinopel ini jatuh dalam fikih jatuh kepada wilayah atau hukum unwatan. Ghazwatan atau unwatan. Nah, sedangkan Galata di sini dari awal sudah menyatakan dirinya untuk tidak akan memerangi kaum muslimin. Maka ketika jatuh ke tangan kaum muslimin, masuknya secara sulhun atau perjanjian, ghairu unwatan. Apa perbedaannya? Banyak yang nggak tahu. Ini apa bedanya? Sama-sama diperangi. Bedanya adalah yang di utara ini ada sekitar 15 atau 11 sampai 15 gereja, tidak ada satupun yang dirubah menjadi masjid. Bahkan ada beberapa sinagog Yahudi yang tidak dirubah sebagai masjid. Kenapa? Karena kalau lewat sulhud, itu ada larangannya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika menerima kunci kota Al-Quds, tidak ada satu gereja pun di Al-Quds, di Yerusalem, yang dirubah jadi masjid. Nah, ada kekeliruan beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kan bulan Juli nih, panas-panasnya kisah ini kan. Itu ada yang mengatakan Muhammad Fatih ini menyalahi Umar. Umar waktu masuk ke Al-Quds tidak merubah satupun gereja. Saya bilang itu enggak apple to apple. Karena yang namanya Al-Quds itu daerah yang tunduk kepada kaum muslimin dengan sukarela, sama seperti Galata. Jadi kalau mau apple to apple, lihat perlakuan Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap Galata, baru sama dengan sikap yang dilakukan Umar terhadap Al-Quds. Nah, Damaskus, Gaza, ya, Acre, Beirut, itu semua wilayah yang jatuh kepada kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab melalui unwatan. Seluruhnya terjadi perubahan. Gereja-gereja banyak yang dirubah menjadi masjid. Sebagaimana yang terjadi di Konstantinopel. Makanya kita perlu tahu susunan atau mekanismenya itu. Maka banyak orang yang agak takut tuh kalau baca-baca tentang fikih jihad, fikih peperangan. Padahal kita kan belajar itu supaya tahu dan bisa menilai apa yang terjadi dahulu. Bukan orang yang jadi kepengen perang, apa istilahnya teroris atau apa. Nah, untuk mengetahui dan bisa menilai supaya kita nggak dipelintir orang. Kan banyak orang Muslim jadi takut dengan agamanya sendiri karena nggak bisa jelasin. Gitu. Nah, kembali ke sini. Ini kan kota ini secara keseluruhan jatuh kepada tangan ke wilayah Turki Utsmani melalui suatu peperangan atau unwatan atau ghazwatan. Tetapi dari 20 gereja, totalnya 20 gerejanya yang ada di kota ini. Itu yang dirubah jadi masjid cuma 6. Dari 6 itu salah satunya Hagia Sophia. Berarti ada 14 gereja yang nggak diapa-apain. Ya. Bahkan bukan hanya tidak diapa-apain, Profesor Dr. Halil Inalcik di dalam survei dokumen 1455, 2 tahun setelah putuhnya kota Konstantinopel, menyebutkan bahwa di antara 16 gereja yang ada di Konstantinopel, yang harusnya secara hukum boleh semuanya dirubah menjadi masjid, bahkan orang Konstantinopel sendiri tahu kalau konsekuensi kekalahan itu adalah itu. Sejarawan mereka namanya George Kolarios menyayangkan Kaisar Konstantin ke-11 tidak mau nyerah ketika kota sudah pasti jatuh. Kata dia, kenapa nggak segera nyerah? Kaum muslimin itu orang yang dengan perdamaian itu jujur. Kalau di detik-detik terakhir itu mengibarkan bendera, bendera putih atau bendera nyerah, maka tidak ada satu gereja pun yang boleh dirubah. Jadi mereka menyayangkan sudah kota hampir jatuh, tapi Kaisar Konstantin ke-11-nya ini karena didesak oleh beberapa individu yang tidak mau menyerah, karena mereka punya banyak properti di dalam kota ini, yang ada istilahnya stakeholder lah, gitu. Pemegang saham, gitu. Pemegang saham kan kadang-kadang kan logikanya kan beda lah dengan orang awam, gitu. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika dari 20 gereja 14 itu tidak diapa-apakan, itu kaget orang-orang Ortodoks itu kaget, nggak percaya. Karena seharusnya semuanya. Gitu. Itu yang missing dari diskusi kemarin beberapa pekan yang lalu itu. Jadi cuma 6. Dari 6 hanya 1 Hagia Sophia. Dan gereja-gereja yang lain, yang 14,
itu dibiayai renovasinya. Ayo. Dibiayai renovasinya dari mana? Dari dananya Mehmet. Itu. Ustadz tahu dari mana data-datanya ngomong-ngomong begitu? Sebentar, saya turunin ini dulu. Saya nggak punya asisten soalnya. Bentar. Ini nih bukunya. Ini bukunya survei, judulnya ya. The Survey of Istanbul. Aslinya bukunya bahasa Turki. Ya. Tapi waktu itu karena ada dua versi, bahasa Turki atau bahasa Inggris, saya ambil yang bahasa Inggris. Ya kan? Kalau nggak ada lagi, baru saya ambil bahasa Turkinya. Gitu. Nah, ini survei, dokumennya pun hampir hilang sebenarnya. Alhamdulillah Profesor Dr. Halil Inalcik, ya, semoga Allah merahmati beliau. Beliau meninggal dunia tahun 2016 kemarin, ya, usia 100 tahun. Itu beliau punya jasa banget di Turki itu disebut profesor sejarawan Turki Utsmani. Jadi kalau ada sejarawan Turki Utsmani belajar di Turki, hampir pasti ketemu sama beliau. Ya. Atau misalnya di universitas lain lah, beliau kan juga ngajar di Princeton, ngajar di Cambridge, ngajar di universitas besar di luar Turki. Jadi kepakaran itu diakui bukan hanya di dalam negeri Turki tapi di luar juga. Termasuk di Chicago kalau nggak salah juga beliau ngajar. Nah di dalam buku ini satu buku 700-an halaman kalau nggak salah, 694 halaman, isinya cuma memberitahu apa yang terjadi terhadap kota Konstantinopel setelah penaklukan, setelah futuhat, setelah dibebaskan. Berapa rumah, berapa gereja, berapa sinagog, berapa toko, berapa pasar, berapa masjid. Ini buku cuma itu aja, nggak ada ceritanya, cuma data. Ya, kalau orang lihat kok males bacanya. Ya, tapi dari sini saya bisa mengatakan bahwa justru duit itu keluar bukan untuk membeli gereja Hagia Sophia. Kan sempat beredar tuh, viral. Mehmet Sultan Muhammad Fatih beli gereja. Saya bilang, dapat dari mana datanya gitu kan? Saya bongkar lagi gitu, cari. Dan di sini Hagia Sophia cuma 3 halaman cerita tentang Hagia Sophia. 1 tentang kondisinya sudah buruk, 2 ketika dijadikan masjid, ketika kita ada renovasi. Kalau dibeli, nggak mungkin luput dari Tursun Bey. Tursun Bey itu setiap hari mendampingi Muhammad Fatih kemana-mana dia pergi. Nah kalau sejarah lain kan ngambil dari tulisan orang, nggak lihat langsung. Gitu. Itulah bedanya kalau yang ini. Gitu. Tidak ada kata-kata dibeli. Dan orang-orang Bizantium pun tidak pernah mengatakan ini dibeli oleh Sultan Mehmet. Nggak ada. Karena memang tidak perlu dibeli, orang udah hak milik. Begitu. Nah, ya, tapi ya ini sebagai final, sebagai penutup. Ya, sebagai bagian terakhir lah katakan begitu. Nah, waktu kita. Jadi secara kedudukan fikih udah jelas ya. Jadi tidak perlu ada lagi yang merepotkan urusan ini gimana sih statusnya. Kalau kita tiba-tiba ngerubahin gereja jadi masjid nih, boleh nggak nih? Kok rasa-rasanya kok kayaknya salah gitu. Nah, sebelum berasa seperti itu tuh dibaca dulu hukum-hukum perangnya dibaca. Kita kan memang jarang membahas hukum perang itu, takut membahas hukum perang itu. Padahal bicara tentang sejarah, data sejarah. Tidak sedang bicara yang lain. Nah ini tadi data-data tentang Tursun Bey tadi saya sudah sebutkan, Halil Inalcik juga. Bahkan nggak main-main ketika diwakafkan itu nilai wakafnya 32 triliun untuk 3 tahun. Untuk Masjid Hagia Sophia saja. Kan pernah kan Mas Zaki pernah ke Istanbul, kayak apa itu masjidnya kan? Di setiap pojok ada masjid. Nah kalau satu masjidnya saja 10 triliun setahun, nilai wakaf produktifnya. Kebayang nggak nilai Istanbul itu? Atau Konstantinopel itu? Nah, dari sinilah kita melihat besar hatinya Mehmet Muhammad Fatih. Kenapa? Kota itu kan sebenarnya lagi merosot tuh. Kalau dibiarkan, nggak dikepung, hitungannya tuh 100 tahun lagi sudah ambruk, nggak ada kota Konstantinopel, nggak perlu ditaklukkan. Tapi karena kaum muslimin ini begitu yakin dengan hadisnya Rasulullah, maka masuklah ke sana. Tapi setelah difutuhkan, apakah dihancurkan? Apakah orang dibantai? Nggak ada. Yang mati itu adalah kombatan. Kemana mereka ini? Sebagian jadi budak, tapi sebagian besar dibebaskan oleh Mehmet. Bagaimana cara membebaskan? Dibayar. Jadi kalau dia bisa berinfak 10 triliun untuk satu masjid, kalau cuma membebaskan 50-30 ribu orang, uang kecil. Makanya kita nggak kebayang skalanya itu. Kita pikir ini cuma ya paling 1 miliar gitu ya. Enggak, ini urusan besar, duit gede. Tapi duit besar itu tidak menjadikan sultan itu jadi orang takabur. Makannya tetap pakai tangan. Ya. Tidurnya masih di tenda. Ketika Konstantinopel sudah berhasil ditaklukkan, dia nggak langsung merebut istana Blacherne, enggak. Dia tetap tinggal di luar sama pasukannya. Orang sederhana.
Tapi kalau berwakaf 10 triliun. Allah. Kita kadang-kadang baru infak 100-200 ribu ceritanya kemana-mana. Itu udah langsung rasanya udah mahal, udah banyak banget infak itu. Makanya jadi untuk membela Muhammad Fatih kita nggak perlu macam-macam lah, nggak perlu bikin story kalau dia itu beli gitu. Enggak, orang yang sudah dermawan. Seandainya memang harus dibeli, tapi hukum fikihnya mengatakan itu semua jadi milik dia. Dia kan tersujud itu, dia tersungkur sujud itu ketika kota itu dikatakan oleh para ulama ini jadi kotamu. Itu nangis. Bukan hore-hore gitu, bukan nangis. Takut karena apa? Tanggung jawab dia sekarang kan harus melindungi kota itu. Semua warganya termasuk orang ortodoks itu menjadi tanggung jawab dia. Jadi jangan dipikir asik-asikan. Bukan asik-asikan, takut dia. Tanggung jawabnya besar, makanya sebelum terjadi kezaliman sama dia langsung dia keluarkan biaya untuk membebaskan puluhan ribu manusia dari perbudakan. Karena memang halal sebenarnya. Kan kalau melalui unwatan daerahnya, gerejanya, pokoknya semua properti yang tidak bergerak menjadi milik sultan. Yang bergerak itu berarti hewan, orang, uang, ya, apalagi yang bisa bergerak. Nah, itu semua milik dan dibagi layaknya ghanimah. Makanya nanti sultan hanya dapat 1/5 saja. 4/5-nya dibagi bagi pasukan yang berperang. Nah, dari 1/5 itu dipakai sama beliau nih untuk membayar budak-budak yang memang halal milik orang-orang pasukan yang ikut. Dibayari semua sama dia, dibebaskan. Setelah dibebaskan, dikasih kebebasan lagi sama mereka. Silahkan tinggal di Konstantinopel ini bebas jizyah selama 1 tahun. Bebas jizyah 1 tahun. Setelah 1 tahun kata Mehmet, kalian mau tetap tinggal di sini, bayar jizyah saja, kalian terselamatkan atau terlindungi seluruhnya. Jadi akan menjadi hak tanggung jawab saya untuk melindungi kalian. Tapi kalau kalian setelah 1 tahun memilih untuk cari tempat lain, tidak ridho berada di bawah kami, silahkan saya sediakan kapal. Kurang murah bagaimana? Masih ingat Yerusalem ketika dibantai oleh pasukan salib, dari 17.000 orang mati semua. Ya, mati semua, perempuan, anak-anak. Nah, baik, kita masuk tadi yang terakhir tadi saya potong sedikit. Nah, dari tahun 1453 ya, 1453 sampai dengan 1931 tetap jadi masjid. Namun kita tahu 1909 terjadi kudeta. Kudeta dilakukan oleh kaum Turki muda. Kaum Turki muda ini adalah orang-orang yang sekuler, yang tadinya sekolah di Perancis, balik ke Turki, tapi kemudian membawa paham liberalisme. Akhirnya mereka ini mendongkal Sultan Abdul Hamid II. Kenapa dan bagaimananya terlalu panjang untuk saya jelaskan sekarang, tapi intinya Sultan Abdul Hamid dimaksudkan oleh mereka. Naiklah mereka ini dipimpin oleh 3 orang, Enver Pasha, Jamal Pasha, Talat Pasha. Makanya disebut Pashalar. Pasha itu kayak semacam titel gitu ya. Lar itu dalam bahasa Turki, atau ler itu maksudnya jamak. Jadi Pashalar itu Pasha-Pasha, 3 orang tadi. Nah, 3 orang ini punya pemikiran yang tentu saja tidak sejalan dengan cara berpikir Sultan. Tapi Sultan sudah dinetralisir sama mereka. Jadi Sultan tidak punya lagi power. Waktu itu sudah bukan Sultan Abdul Hamid lagi, tapi Sultan Mehmed ke-5 Rashad. Nah, ketika itu mereka berpikir bahwa Turki Utsmani sempat kalah perang tahun 1911, 12, dan 13. Oleh Jerman dan Austria-Hungaria dijanjikan kalau memihak mereka dalam Perang Dunia Pertama, pecah tahun 1914, habis tahun 1918, kalau menang mereka akan mendapatkan wilayah di Balkan yang pernah hilang. Maka 3 pasha diikut. Makanya Turki Utsmani Perang Dunia ke-1 bersekutu dengan Jerman, Austria, dan Hungaria melawan Inggris, Prancis, Italia, dan Rusia. Nah, tapi saya perpendek saja kisah itu, intinya kalah perang. Nah, ketika kalah perang, sebagai pihak yang kalah ada konsekuensinya. Kota Istanbul diduduki, seluruh provinsi Turki Utsmani yang ada dari Yaman, Mekah, Madinah, ya, Hijaz gitu ya, kemudian Asir, Kuwait, terus kemudian Irak, kemudian Palestina, Yordan, Beirut, Suriah, lepas semua. Bahkan Turkinya sendiri diduduki. Ya, dijajah oleh 3 negara waktu itu yang kuat, yang superpower, Perancis, Inggris, dan Italia. Bahkan sebenarnya ada Yunani, ada dan sebagainya, banyak. Pada saat itulah muncul orang namanya Mustafa Kemal. Mustafa Kemal inilah yang kemudian memimpin perang kemerdekaan. Makanya dia dielu-elukan di Turki itu oleh kaum sekuler sekarang. Karena dianggap oleh mereka berjasa
memerdekakan Republik Turki, kemudian mengenyahkan penjajah-penjajah tadi. Dan benar, nggak keliru. Cuma masalahnya Mustafa Kamal ini ketika Republik Turki diakui tahun 1923, tanggal 24 Juli pula, pas waktunya. Sama dengan 24 Juli ketika nanti Masjid Hagia Sophia itu dibuka untuk sholat kembali tahun 2020. Tapi ntar dulu cerita itu. Intinya Mustafa Kamal naik. Masalahnya Mustafa Kamal ketika Republik Turki sudah berdiri, keluarlah aslinya. Ya. Dia hapuskan Turki Utsmani 1924. Setelah 1924 sampai dengan 1935 program sekularisasinya jalan. Pertama, menghapus Turki Utsmani. Kedua, menghapuskan syariat Islam, digantikan dengan hukum-hukum sekuler. Ya. Gitu. Kemudian apalagi yang terjadi setelah itu? Pelarangan terhadap hijab, pergantian pelarangan terhadap hijab yang boleh dipakai. Ada larangan-larangan di gedung-gedung negara, di tempat-tempat umum. Kemudian madrasah-madrasah Islam ditutup, diganti dengan sekolah-sekolah sekuler. Ya. Dan seterusnya sampai azan diganti. Azan itu lafaznya diganti dari Allahu Akbar, diganti menjadi Tanre Uludur. Jadi di Turki pernah terjadi masa 13 tahun kurang lebih, azan itu nggak pakai bahasa Arab. Bisa kebayang nggak salatnya? Kalau Tanre itu kan Tuhan. Kalau dalam bahasa Turki, dalam bahasa Indonesia, Tanre itu Tuhan. Uludur itu yang terbesar, yang paling besar. Jadi kalau seandainya Mustafa Kamal itu hidupnya di Indonesia dan dia mensekulerkan Indonesia, dia melarang Islam, maka azannya di tahun-tahun itu Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar, gitu kira-kira begitu. Apa enggak menyayat hati? Itu yang terjadi. Sampai kemudian masjid-masjid banyak yang ditutup. Bahkan tempat-tempat orang kumpul-kumpul dulu banyak tarekat di Turki itu juga ditutup. Dan puncaknya diantaranya adalah Masjid Hagia Sophia dirubah menjadi museum untuk menunjukkan kepada Barat, Eropa bahwa negeri Republik Turki ini sudah sekuler. Jadi dia ingin mendapatkan tempat khusus dia di mata orang-orang Barat. Jadi Mustafa Kamal kemudian puncaknya itu menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai museum 1935. 85 tahun kemudian barulah semuanya berubah. Nah, perubahan itulah yang wajib kita syukuri. Itu menunjukkan bahwa kebatilan itu tidak akan tahan lama. Allah kan bersabda, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah Muhammad bahwa kebenaran ini sudah datang. Dengan datangnya kebenaran ini, wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya batil itu akan sirna. Karena dia itu rapuh. Bisa tumbang. Jadi kita mungkin kalau misalnya ditanya sebagai penutup tadi, bagian ketiga ini, bahwa apa manfaatnya buat kita di Indonesia, bahwa atau di seluruh negara lah, di seluruh dunia, seluruh negara kaum muslimin, bahwa kalaupun negara mereka ini sekarang belum menjadi negara yang ideal atau masih banyak perlakuan diskriminatif kepada kaum muslimin, seperti misalnya di Turkistan Timur ya, di muslim yang dialami muslim Uighur, kemudian terjadi di mana, di Rohingya ya, jadi di Palestina dan negara-negara lain banyak. Maka ingatlah bahwa kebatilan itu tidak akan selama-lamanya. Syaratnya apa? Kalau menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim ketika menafsirkan wa qul ja'al haqqu, itu adalah bahwa kebenaran itu harus didukung, harus ada yang mendukungnya, harus ada yang membelanya. Nah, jadi kalau sebuah negeri kok sepertinya kebatilannya ini tuh berkuasa, hebat sekali, sewenang-wenang misalnya itu berarti kita ini pendukung al-haq ini belum tampil, belum melakukan tugas-tugasnya. Kalau sudah melakukan tugas-tugasnya, nanti Allah yang merontokkan itu yang namanya kebatilan dengan sendirinya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu sebenarnya pelajaran berharga dari, ya di samping tentu saja ada retorika-retorika politik ya, karena memang Presiden Recep Tayyip Erdogan ini juga punya program-program atau capaian-capaian untuk menyatukan kaum muslimin. Karena banyak juga kaum muslimin yang masih gak suka sama dia. Kenapa gak suka? Ini gimana? Sudah berkuasa hampir 20 tahun. Masa satu masjid Hagia Sophia ini aja nggak balik-balik gitu. Nah, itu kan sempat ada retorika seperti itu. Makanya beliau juga ya tentu saja punya mendapatkan kapitalisasi politik di dalam negerinya. Tentu saja tidak bisa kita pungkiri. Tapi lebih dari itu, kita sebagai orang yang berada di luar Turki ya tentu saja bersyukur bahwa telah terjadi satu perubahan. Nah, mudah-mudahan perubahan ini juga menandai perubahan di negeri-negeri yang lain. Ya, karena kan masih banyak masjid-masjid lain. Di Andalusia tuh, di Spanyol, Portugal, seluruh masjidnya jadi gereja. Karena yang ribut. Satu Hagia Sophia
diributin panjang banget gitu. Padahal coba Andalusia, ya kan, pernah ke Sevilla, pernah ke Cordoba, pernah ke Granada. Apa nggak nangis kita? Ini gereja aslinya masjid tuh. Ya. Nah, tapi kaum muslimin kan nggak baper kayak Yunani gitu kan. Oh, gimana sih? Nggak baper gitu kan, protes gitu kan. Ya. Di Yunani sendiri, di Athena sini kan waktu itu sempat tuh Yunani mengatakan Turki ini kebangetan nih. Masa gereja yang tadinya museum balik jadi masjid. Kata Erdogan santai banget dia ngomong. Saya akan balikan lagi ini yang namanya Hagia Sophia ini kembali menjadi museum lagi, asal di Turki, asal di Athena, ibu kota Yunani, didirikan kembali Masjid Jami Athena. Nggak mau, kenapa nggak mau? Saya tanya, kenapa orang Yunani nggak mau mengembalikan Masjid Jami Athena? Kenapa nggak mau? Walaupun ditukar dengan Hagia Sophia. Karena Masjid Jami Athena itu di tengah-tengah Akropolis. Berarti mereka harus bolongin dulu itu Akropolis, karena dulu ada masjid di situ. Gak bakal mau. Akropolis kan lambang peradaban Yunani. Makanya langsung diam. Gitu. Jadi emang perlu pemimpin yang tahu sejarah. Gak bisa kalau ditanya orang, saya gak tahu gitu. Ketika dikonfrontir sama orang, tahu jawabannya, harus tahu jawabannya pemimpin. Lah kalau pemimpin nggak tahu jawabannya, bagaimana masyarakatnya? Itu yang membuat orang jadi ada kan orang yang nggak suka sama Erdogan, ada aja. Tetapi ketika melihat dia bisa menjawabnya dengan tenang seperti itu, ya pasti ada sedikit rasa bangga lah, walaupun bukan presiden kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.